قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin, kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu sejarah Bani Israil, mengambil materi dari tulisan Dr. Thariq As-Suhaidan, seorang pakar tentang Bani Israil. Dan kajian kita ini kelihatannya masih panjang. Ini kayaknya 2 pekan, 3 pekan lagi kita sudah masuk Ramadan. Tapi kajiannya belum selesai. Ya. Kalau dipaksakan selesai saya mungkin barangkali bisa disambung setelah Ramadan. Karena banyak hal-hal penting ya ke depan ini yang perlu sama-sama kita lakukan. Ya. Baik, kita melanjutkan pertemuan ini. Pertemuan yang berapa ini? 10 atau 9? 10 ya. Pertemuan yang 10. Di pertemuan yang ke-9 kemarin, yaitu terakhir, sudah disampaikan bagaimana Musa dan Harun melaksanakan perintah Allah mendatangi Fir'aun, ya. Kemudian mendakwahkan tauhid kepada Fir'aun, tetapi justru Fir'aun menyombongkan diri. Walaupun saat itu Nabi Musa sudah menunjukkan ya mukjizat, 2 mukjizat sudah ditunjukkan kepada Fir'aun, yaitu tongkatnya berubah menjadi ular dan kedua tangannya mengeluarkan cahaya putih. Dan setelah peristiwa itu tidak juga membuat Fir'aun menjadi beriman. Maka Allah datangkan lagi beberapa mukjizat yang nyata. Sudah saya sampaikan, yaitu Allah kirim belalang ya, yang memenuhi rumah-rumah pengikut Fir'aun. Kemudian Allah datangkan kutu, ya, Allah datangkan katak. Ya, sampai digambarkan mereka tidak berani buka mulut maaf, katak itu masuk. Saking banyaknya katak. Kemudian Allah menjadikan
sungai dan air-air di rumah orang-orang Kipti, orang-orang Mesir, berubah menjadi darah. Sementara air ataupun sungai yang ada di tempat orang-orang yang Bani Israel tidak, ya, tetap saja. Nah, mukjizat-mukjizat itu tidak juga membuat Fir'aun menjadi sadar. Malah Fir'aun menantang. Jadi ketika didatangi pertama, ditunjukkan mukjizat, Fir'aun tidak berkutik, tetapi tidak menjadi beriman. Ya. Bahkan Fir'aun tidak menyerah begitu saja, mempertahankan kesombongan. Justru Fir'aun membuat satu tantangan baru. Hai Musa, kita akan bertemu lagi. Tentukan, kau tentukan kapan waktunya kita akan berhadapan kembali. Ya, maka Allah abadikan dalam Al-Quran, Nabi Musa mengatakan, baik, kita akan bertemu, ya, di hari raya. Ya, di hari raya Yaumuz Zina, ya, di hari raya Yaumuz Zina, hari raya maksudnya dalam ayat ini, dan waktunya ketika duha. Kita akan bertemu. Oke, Fir'aun menyanggupi tantangan tawaran dari Musa untuk bertemu di hari raya di waktu duha. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Fir'aun ini mengutus orang-orangnya untuk mencari seluruh tukang sihir yang ada di Mesir. Karena Fir'aun menganggap Nabi Musa itu membawa sihir. Ya. Mukjizat yang ditampilkan di depan Fir'aun itu, Fir'aun nyangka itu sihir. Maka Fir'aun akan membalas sihirnya Musa. Ya. Sementara di Mesir terkenal, ya, banyak orang-orang sihir, tukang sihir yang hebat. Nah, setelah peristiwa itu Nabi Musa Fir'aun memerintahkan pengikutnya untuk mencari tukang-tukang sihir, ya, untuk diadu dengan Musa di hari raya. Maka singkatnya, dikumpulkanlah tukang sihir, ya, berkumpullah mereka di hari raya. Jadi di hari raya itu semua berkumpul, ya, dari masyarakat rendah sampai masyarakat, ya, kelas tinggi, berkumpul semua. Lebih-lebih ini ada apa? Ada pertandingan besar, ya, ada pertandingan besar itu, dan ini menggemparkan karena Fir'aun selama ini mengaku Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan Fir'aun. Tetapi menghadapi Musa, Fir'aun tidak berkutik. Nah, maka hari raya saat itu menjadi momen yang sangat luar biasa, karena mereka tahu Fir'aun akan mendapatkan tukang-tukang sihir yang hebat untuk menghadapi Musa. Ya, maka singkatnya di hari raya itu tukang-tukang sihir sudah pada berkumpul, ya, di hadapan orang-orang Mesir dan di hadapan Bani Israel, ya, berkumpul, ya, di lapangan di hari raya itu. Maka Allah berikan ini dalam surat Toha dari ayat 64 sampai 69. Fa'ajmilu kaidakum kaidukum tsumma tusaffa. Kemudian kata Allah mengabadikan kata-kata Fir'aun kepada tukang sihirnya. Kumpulkan segala kekuatan kemampuan kalian, ya, kumpulkan segala kemampuan sihir kalian, dan kalian berbarislah kalian untuk menghadapi Musa. Ya, jadi ini sudah ketemu. Fir'aun mengatakan, ayo kerahkan semua kehebatan sihir kalian, berbaris kalian, hadapi Musa. Waqad aflaha al-yawma man ista'ala. Sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini, kata Fir'aun. Kemudian tukang sihir ini berbaris semua. Nabi Musa dan Nabi Harun juga sudah siap. Ya, maka saat itu
tukang sihir, ya, tukang sihir Musa berkata kepada Nabi Musa, "Qalu ya Musa, imma an nulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Ini kata tukang sihir. "Hai Musa, siapa yang akan memulai duluan? Kami dahulu atau engkau yang akan memulai dulu?" Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, "Silakan kau, ya, kalian duluan. Ya, kalian duluan kerahkan kemampuan kalian." Maka tukang sihir itu berbaris. Tukang sihir itu membawa dua benda, tali dan tongkat. Jadi mereka berbaris. Nabi Musa sudah siap. Akhirnya mereka mulai. Tali dan tongkat yang ada di tukang sihir itu dilemparkan oleh tukang sihir itu. Tali dan tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ular itu bergerak-gerak. Nah, ini bukti bahwa Nabi ini, Nabi-Nabi Allah itu manusia biasa, ya, bukan kayak film-film itu Superman, Batman, yang main-main jauh, ya. Manusia biasa Nabi, ya. Sekalipun Allah beri mukjizat, tetapi ada perasaan takut. Jadi ketika Nabi Musa melihat tongkat dan tali itu berubah menjadi ular, Nabi Musa ketakutan. Ya, nah ini bukti bahwa Nabi ini manusia biasa. Ya. Nabi Musa sangat ketakutan. Ya, karena bukan satu ular ini, seluruh tukang sihir itu, ya, sudah menyiapkan ular-ularnya untuk menghajar Musa. Itu. Dan memang sihir itu biasa dilakukan dengan ular. Sihir itu biasa dilakukan dengan ular. Nabi Musa takut. Nabi Musa mundur ketakutan. Nah, di situ Allah tegur Nabi Musa. Qulna la taqaf innaka antal a'la. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, gak usah takut. Engkau pasti menang menghadapi mereka. Ya, gak usah takut. Engkau pasti menang menghadapi mereka." Ya. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf Allah jelaskan, wa alhayna ila Musa an alqi 'asha. Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Musa, lemparlah tongkatmu itu, hai Musa. Fa idza hiya talqafu ma ya'fid. Maka seketika tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Digambarkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissasul Anbiya, kata para ulama salaf, ini ular yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa. Ular ini lehernya saja besar, dan dia punya kaki-kaki yang besar. Ularnya sangat menakutkan. Ya. Jadi ketika tongkatnya dilempar, dia berubah menjadi ular. Dan ular yang dilemparkan Nabi Musa ini memakan satu persatu itu ular-ular yang berbaris. Habis satu, hajar lagi satu, habis satu, hajar. Dan Fir'aun bersama pembesar-pembesar ketakutan melihat ini. Dan tukang sihirnya melompat tidak berdaya. Ya, bagaimana ular-ular mereka, ular kecil, ular Nabi Musa, ular besar. Ya, ibarat ular piton makan apa? Ular tong Jawa Barat. Hilang apa aja? Habis.
Nabi Musa terbengong-bengong. Ya, Fir'aun terbengong-bengong. Itu kan sihirnya tidak berdaya. Bahwa Allah makan, ya. Maka ketika itulah tersingkaplah kebenaran. Ya. Allah singkap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, dan batallah atau sia-sialah apa yang dilakukan oleh Fir'aun melalui tukang-tukang sihirnya. Ularnya tukang sihir itu habis dilahap oleh ularnya Nabi Musa. Ya. Dan itu menakjubkan. Ya. Para pengikut Musa takjub. Ya. Para pengikut Fir'aun takjub. Ya. Fir'aun malah ketakutan. Nah, tukang sihirnya tidak berdaya. Faghlibu hunalika fanqalabu saghirin. Maka pada hari itu kalahlah mereka di tempat itu dalam keadaan mereka terhina. Karena tukang sihir yang didatangkan ini bukan salah-salah. Tukang sihir, pentolan-pentolannya tukang sihir, tapi tidak berdaya. Ya. Menghadapi ya, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar, memakan habis ya, ular-ular kecil. Ya, sihir yang dilepaskan oleh tukang-tukang sihir Nabi Musa. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Wa al-yasaru sajidin. Kemudian para tukang-tukang sihir itu setelah melihat kejadian itu spontan, tukang-tukang sihir itu semuanya tiarap dan bersujud. Ya, begitu melihat kejadian ini mereka tidak bisa ngomong. Ya, maka mereka refleks, mereka menelungkupkan tubuh mereka dan bersujud di atas tanah. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Jadi tukang sihir itu sudah tidak bisa lagi berdaya melihat ya, mukjizat ini. Mereka menyerah, mereka melungkup ya, sambil bersujud. Dan saat itu mereka mengatakan ya, mereka beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kalah. Berhentikah Fir'aun setelah kalah? Gak berhenti. Nah, ini kesombongannya Fir'aun ini. Ya, gak berhenti, malah tambah sombong. Akibat peristiwa itu, Fir'aun menjadi murka sangat besar. Akhirnya setelah melihat para tukang sihirnya pada bersujud, Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah kalian ingin beriman kepadanya, kepada Musa sebelum aku izinkan kalian? Coba. Ini kelakuan Fir'aun. Fir'aun itu gak nyuruh orang itu beriman kalau dia tidak mengizinkan. Jadi mau beriman itu izin dulu dengan Fir'aun. Ini kelakuan Fir'aun. Dia gak memberikan kesempatan orang itu beribadah menurut apa yang diyakini. Tukang sihir ini sudah yakin bahwa Nabi Musa ini bukan membawa sihir. Ya. Yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Sementara mereka mengakui yang mereka lakukan itu sihir. Itu yang membuat mereka bersujud karena sihir mereka tidak berdaya menghadapi ya, mukjizat Nabi Musa. Dan mereka yakin saat itu, makanya mereka bersujud bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Akibatnya melihat itu Fir'aun murka besar. Ya, apakah kamu ingin beriman kepada mereka? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Sebelum aku izinkan kalian. Ya, innahu lakabirukum alladzi 'allamakus sihra. Sesungguhnya yang kalian ikuti, yang akan kalian jadikan pemimpin kalian yaitu Musa maksudnya. Mereka Musa dan Harun itu mengajarkan sihir kepada kalian. Jadi Fir'aun tahunya sihir. Melihat anak buahnya tukang sihir pada bersujud, Fir'aun malah mengatakan, yang akan kamu ikuti untuk jadi pemimpin kamu itu, Musa itu, dia itu bawa sihir.
Nah, kemudian apa yang dilakukan Fir'aun selanjutnya setelah mengatakan bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa tukang sihir ya untuk menghasut para tukang sihirnya. Kemudian Fir'aun mengatakan falaqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usaddiqannakum fi jidin nakhl. Kalau kamu memaksa ingin beriman kepada Nabi Musa, aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian secara bersilang. Tahu potong secara bersilang? Dipotong tangan kanan, kakinya ya. Aku akan potong tangan-tangan kalian secara bersilang. Kemudian kata Fir'aun, aku akan salib kalian ya di depan sebatang pohon kurma. Jadi pengikut-pengikut tukang sihir Musa itu diancam untuk dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan akan disalib ya di batang pohon kurma. Nah, Fir'aun sudah tidak punya hujah, sudah tidak punya argumentasi kecuali kekerasan. Ya. Wala ta'lamuna ayyuna asyaddu 'adaban wa abqa. Sehingga kalian akan tahu nanti siapa yang lebih keras dan lebih kekal siksanya. Ya karena apa? Fir'aun dari semula mengaku dia ini sebagai Tuhan. Ya. Jadi Fir'aun dengan sombongnya mengancam ingin memotong tangan dan kaki, mengancam ingin menyalib, ya. Kemudian dia mengatakan supaya kalian tahu nanti siapa yang lebih keras dan lebih kekal azabnya, siksanya. Kemudian tukang Kemudian para tukang sihir mengatakan, qalu lan na'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinah walladzi fatarana. Kami, walaupun kau ancam hai Fir'aun, kami tidak mungkin mendahulukan kamu, sementara kami telah melihat bukti-bukti yang Allah Rabb telah datangkan kepada kami. Kami tidak mungkin mendahulukan kata-katamu untuk mengikuti kamu, sementara kami telah melihat bukti-bukti yang nyata yang Allah Rabb telah berikan kepada kami, Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini pelajaran ya. Tukang sihir yang kafir setelah melihat sesuatu yang benar-benar meyakinkan, gak gentar. Ya, kami tidak mungkin mendahulukan kata-katamu hai Fir'aun, sementara Allah yang menciptakan langit dan bumi ini telah melihat, memperlihatkan kepada kami ya bukti-bukti yang sangat jelas, sangat nyata. Apa jawaban tukang sihir kepada Fir'aun? Faqti ma anta qad. Silakan kau berbuat, kau putuskan apa yang hendak kau lakukan, silakan lakukan hai Fir'aun. Gak takut ya. Gak takut diancam dipotong tangan kakinya, diancam ingin disalib, tidak membuat tukang sihir ini takut. Malah dia katakan silakan putuskan apa yang hendak kau putuskan kepada kami, silakan ya. Innama nabdi hadhihi hayatid dunya. Sesungguhnya kamu akan memberikan keputusan kepada kami itu hanya di dunia ini saja. Kami mampu ya memutuskan untuk menghukum kami hanya sebatas di dunia ini saja. Silakan kau berbuat ya. Kemudian kata tukang sihir, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma ahrakana alaihi min sihr wallahu khairul abqa. Sesungguhnya
Kami telah beriman kepada Rabb kami, ya, agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, dan apa-apa yang Engkau paksa kepada kami untuk kami lakukan terhadap Musa. Ya, hebat bukan sih? Baru melihat sekali ya, tanda-tanda Allah, langsung beriman, ya, diancam ya, untuk disalib, tidak membuat mereka. Ini luar biasa. Ya. Nah, hari ini kadang-kadang orang untuk mempertahankan imannya itu rapuh sekali. Baru dengar begini aja tidak bengkok. Itu kan sihir luar biasa. Ya, silakan kau putuskan apa yang anda putuskan. Kau paling bisa memutuskan untuk menyiksa kami di dunia ini saja, ya Allah. Ya, malah bukan sihir, memantapkan imannya, ya, dengan mengatakan, ya, kami beriman, inna amanna bi rabbina yaghfir lana khataayanaa. Kami beriman kepada Rabb kami agar Rabb kami memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Wa ma ahrakana alaihi min sihr. Ya. Dan apa-apa yang engkau Fir'aun telah paksakan kepada kami untuk kami lakukan, yaitu sihir. Wallahu khairul a'ta. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini Allah berikan dalam surat Al-A'raf dari ayat 117 sampai ayat 122. Kemudian ini satu bagian luar biasa, ya, di dalam kisah Al-Anbiya dijelaskan di sana. Ketika tukang sihir itu setelah melihat mukjizat yang dibawa Nabi Musa, ya, ular mereka itu semuanya dilahap oleh ular besar, ya. Kemudian spontan mereka bersujud. Mereka tahu resikonya karena apa? Dengan mereka bersujud itu pasti dia marah, tapi mereka tidak peduli. Mereka tahu betapa kejamnya Fir'aun. Ya, bayi-bayi yang tidak bersalah saja dibunuh. Ya, apalagi tukang sihir yang didatangkan ternyata tidak bisa membela Fir'aun, tidak bisa mempertahankan kekafiran Fir'aun, malah beriman kepada Musa. Mereka tahu resikonya mereka bakal mati. Ya, tetapi mereka tidak peduli. Mereka yakin yang dibawa oleh Musa ini bukan sihir, dan Musa ini benar seorang nabi. Langsung mereka bersujud. Tahu dengan bersujud resikonya mereka akan disiksa oleh Fir'aun. Tahu bukan sihir. Nah, kata seorang nabi, ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, ya, ini dalam kitab Kisah Al-Anbiya dijelaskan. Ketika tukang sihir itu bersujud, semuanya bersujud. Saat mereka bersujud itu Allah perlihatkan rumah mereka yang sudah dihiasi di surga. Subhanallah. Ya. Jadi saat mereka bersujud, Allah perlihatkan rumah yang Allah siapkan, rumah yang sudah dihiasi, ya, untuk para tukang sihir itu. Ya. Sehingga tukang sihir itu ketika mengangkat kepalanya, ya, tidak takut mendengar ancaman Fir'aun, ingin dipotong kaki dan tangannya, ingin disalib, tidak didengar oleh mereka. Faqdima anta qad. Putuskan apa yang hendak kau lakukan, lakukan, kata tukang sihir, karena mereka sudah melihat tempatnya di surga. Luar biasa. Ya. Sama persis, ini sama persis dengan yang dialami oleh Asia binti Uzair, istrinya Fir'aun. Ya. Sama. Jadi ketika Asia itu pertama dia dipasung kaki dan tangannya. Istri Fir'aun ini, ya, dipasung kaki dan tangannya, ya, supaya tidak kafir kepada Fir'aun, supaya kafir kepada Musa. Tapi nggak mempan. Nggak mempan, akhirnya diseret di terik panas matahari. Diseret di terik panas matahari, kemudian disiapkan batu besar, sudah dibikin tangga.
batu besar, dijemur, diterik panas matahari. Dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang peristiwa Asiyah binti Muzalim ini. Saat itu para malaikat ini menaungi istri Fir'aun itu dengan sayapnya, sehingga istri Fir'aun ini gak merasa panas. Dinaungi oleh malaikat dengan sayap. Dan ketika Fir'aun mengancam, apa kamu tidak berubah pikiranmu ingin beriman kepada Musa? Ya. Asiyah dijawab dengan senyum oleh Asiyah. Asiyah malah tersenyum, yang membuat Fir'aun marah. Karena dia berdoa, Rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Rabbi ibni indaka baitan fil jannah, ya Allah, siapkan, buatkan untukku istana yang indah di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kekejamannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jika batu itu mau dilempar, Asiyah berdoa dengan doa ini. Ini Allah abadikan dalam surat Tahrim. Ya, dan istri Fir'aun ini Allah buat perumpamaan bagi istrinya orang-orang beriman. Ya. Istri Fir'aun Allah buat perumpamaan bagi istrinya orang-orang beriman. Daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'at Fir'aun. Allah membuat perumpamaan istri-istri orang beriman itu seperti istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmi. Ya Allah, buatkan untukku istana yang indah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan kejamannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Batu sudah mau dilepas. Dia berdoa dengan doa ini. Kemudian batu itu digelindingkan dari atas. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat mencabut nyawanya Asiyah sebelum batu itu menyentuh tubuhnya. Subhanallah. Dia mantap karena apa? Allah memberikan tafsir. Apa tafsir itu? Kabar gembira. Dengan apa? Diperlihatkan istananya di surga. Ya, yang begini-begini ada dan dialami. Di zaman kita pun ada. Zaman kita sama persis ketika pasukan Islam ketika terpojok dalam perang Uhud, ya, kocar-kacir, mundur lari ke belakang, meninggalkan Rasulullah. Rasulullah ditinggalkan karena sudah diserang balik oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah ditinggalkan. Rasulullah saat itu hanya dijaga oleh 7 orang sahabat di atas bukit Uhud. Semua pada lari mundur. Ya, maka saat itu ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, dia berseru dari bukit Uhud itu, dia berteriak, wahai sahabat-sahabatku, wahai pasukan Muhammad, wallahi aku mencium bau surga di kaki Uhud itu. Aku cium bau surga di kaki Uhud itu. Teriakan Anas bin Nadhr inilah yang membuat semangat kaum muslimin berbalik. Akhirnya kembali pasukan Islam. Anas bin Nadhr turun dari bukit, dia hadapi musyrikin Quraisy, dihajar oleh mereka. Anas bin Nadhr mayatnya tidak bisa dikenali, hancur seluruh tubuhnya. Yang mengenali Anas bin Nadhr ini saudara perempuannya. Dari mana kenalnya? Dari jari kelingkingnya ini yang sebelah ini terpotong. Dari kecil memang. Jari kelingking ini terpotong sebelah. Oh, ini Anas bin Nadhr. Ya. Demi Allah, aku cium bau surga di kaki. Di zaman kita juga ada yang seperti itu. Ini namanya tafsir, kabar gembira dari Allah. Ya. Jadi surga memang masih jauh, tapi Allah mampu perlihatkan itu loh
Siapa? Orang mana dia? Sila. Mesir. Ya, seorang mujahidah. Ya, yang kokoh istiqomah. Ya, membawa kebenaran istiqomah. Ya, di penjara bertahun-tahun. Saya kalau Ghazali ini satu sel dengan Hamidah Kutub. Hamidah Kutub ini saudaranya Sayyid Kutub, saudaranya Muhammad Kutub. Hamidah Kutub lagi hamil besar. Satu hari bukan diberi makanan yang normal, ya, diberi roti yang atasnya itu pengganti biasa orang pakai mentega atau pakai selai. Roti di atasnya itu kotoran manusia. Ya, diperlakukan oleh sipir-sipir penjara di zamannya Gamal Abdel Nasser, penguasa Mesir yang zalim. Zainab Al-Ghazali, dia disiksa, kata Syekh Al-Azhar rahimahullah menceritakan 6.000 kali lebih dicambuk. Ya, sekali dicambuk kadang 300 kali, kadang 400 kali. Dihitung-hitung oleh Zainab Al-Ghazali, ya, saya dicambuk oleh sipir-sipir penjara itu 6.000 kali. Hancur. Ya. Pernah tidak diberi makan, digantung tangannya, diikat, air sebatas leher, kedinginan, tidak diberi makan, diikat. Dalam keadaan lapar dia tertidur antara sadar dan tidur. Dia melihat bidadari surga datang. Ya. Datang membawa buah-buahan. Kemudian dia ambil buah-buahan untuk dimakan. Setelah dimakan dia kenyang, dia tersadar dari tidur. Apa yang terjadi? Setelah dia tersadar, perutnya kenyang. Perutnya kenyang. Nah, itu Allah perlihatkan. Begitulah balasan Allah di dunia ini perlihatkan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kembali kita ke materi. Jadi tukang sihir ternyata dari pengikut Fir'aun. Dari pengikut Fir'aun, pembesarnya, orang-orang hebat-hebatnya, semuanya sama ingkar kafirnya dengan Fir'aun. Yang beriman cuma tukang sihirnya saja. Ya, malah dijelaskan ya, di dalam lanjutan ayat ini, para pembesar-pembesar Fir'aun malah ngipas-ngipasin Fir'aun, malah manas-manasin Fir'aun, supaya Fir'aun bertindak lebih kejam lagi kepada Bani Israel. Ya, jadi tukang sihirnya beriman, pembesar-pembesarnya ya, malah menghasut Fir'aun untuk lebih kejam lagi kepada Bani Israel. Sehingga Allah ceritakan dalam ayat selanjutnya ini, ya, Fir'aun semakin bertambah kekafirannya dan semakin kejam. Semakin kejam. Alhasil, ya, tidak ada dari pengikut Fir'aun, ya, orang-orang Kipti, ya, yang beriman kepada Musa, ya, kecuali tukang sihirnya. Dan 3 orang. 3 orang itu orang-orang dekat istana, orang istana dan orang yang ada di lingkungan istana. Siapa 3 orang itu? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. 3 orang itu istrinya Fir'aun, ya. Kemudian pamannya Fir'aun, dan yang ketiga orang yang pernah datang memberitahu Musa ketika Musa setelah memukul dan membunuh orang, ya, dia datang kepada Musa memberitahu bahwa pembesar-pembesar kerajaan ini telah bersiap untuk membunuh. Maka keluarlah oleh Musa. Dia, jadi cuma 3 orang dari orang-orang lingkungan istana yang beriman. Paman Fir'aun,
yang lainnya kafir itu Fir'aun semua. Sudah ada. Ya, sudah ada. Ya, nantilah kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, insyaallah. Untuk pertemuan selanjutnya, ya mungkin kita akan memasuki bagaimana nanti Musa membawa keluar dari Israel dari Mesir dan dikejar oleh Fir'aun bersama tentara. Insyaallah kita akan lanjutkan ke depan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum